Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi guys, pada video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya mengenai penerapan CN rasio pada masa budidaya. Nah, pada video sebelumnya itu saya bercerita tentang sistem budidaya bioflok dengan menggunakan bakteri misotropik. Nah teman-teman, jadi bagaimana penerapan sistem misotropik ini pada budidaya kita? Jadi teman-teman, itu ada dua metode yang bisa teman-teman gunakan. Jadi cara yang pertama itu teman-teman bisa melakukan persiapan seperti saya, yaitu dengan menambahkan jumlah pakan ke dalam kolam, terus menambahkan gula, bakteri, terus diaerasi selama 10 hari. Nah jadi teman-teman, dari video yang sebelumnya sudah saya buat itu, teman-teman harus perhatikan dua hal ya. Yang pertama itu adalah penggunaan pakan, yang kedua penggunaan CN rasio. Nah jadi begini teman-teman, untuk pakan yang harus teman-teman perhatikan itu adalah jangan menggunakan pakan yang proteinnya terlalu tinggi. Kenapa? Karena kan kita mau menghemat kos produksi. Dan juga jangan menggunakan pakan dengan protein yang terlalu rendah. Kenapa? Karena nanti susah terbentuk vlognya. Jadi saya sudah pernah melakukan ini ya, dengan menggunakan pakan yang tinggi dan juga dengan menggunakan pakan yang rendah. Hasilnya apa? Hasilnya terbuang. Nah, jadi begitu. Terus yang perlu diingat juga dari metode persiapan menggunakan pakan ikan yang kita tambahkan, untuk pipa pembuangan teman-teman harus perhatikan ya. Seperti di video saya sebelumnya itu, pipa pembuangan itu saya buat di bawah. Maksudnya di dalam. Itu tujuannya apa? Tujuannya supaya jangan ada air yang tidak teraerasi. Nah, itu bisa membuat kegagalan ya dalam sistem persiapan. Bisa juga membuat munculnya bakteri patogen. Nah, itu harus diperhatikan. Terus yang diperhatikan lagi adalah ikan. Nah, ikannya itu harus benar-benar sehat. Dan jangan karantina itu nanggung ya. Kalau bisa karantina itu 10 hari, 15 hari. Itu jangan sampai harus benar-benar tidak ada lagi ikan kematian. Terus harus benar-benar ikan itu sehat. Jangan sampai nanti begitu teman-teman masuk, ikannya itu belum sehat, terus ikannya mati, akhirnya menambah jumlah amonia di dalam air. Jadi nanti perhitungan kita bisa meleset-meleset. Terus mengenai pakan juga, ini harus diperhatikan ya. Pada video itu saya menggunakan 500 gram per meter kubik. Nah ini teman-teman bisa menggunakan 200-300 gram aja. Kenapa? Karena teman-teman ini kan pasti ada yang mesinnya itu tidak sama, mesin aerasinya seperti saya. Mungkin ada teman-teman yang menggunakan aerasinya tidak terlalu deras. Nah itu kalau nggak terlalu deras, teman-teman bisa gunakan 200 gram aja atau 300 gram. Nah juga ini bisa menghemat ya. Dan nggak harus seperti saya juga harus menggunakan 500 gram. Jadi teman-teman itu harus improvisasi lagi. Gunakan prinsip ATM yang pernah saya sebutkan dulu. Amati, tiru, modifikasi. Nah itu harus teman-teman perhatikan ya. Jangan semuanya ditiru tanpa ada perhitungan dan tanpa ada dipikirkan terlebih dahulu. Lalu yang kedua mengenai CN rasio pada persiapan. Nah pada persiapan kolam itu teman-teman bisa menggunakan rasio CN 15-20. Jadi alasannya bagaimana? Apa yang harus diperhatikan dalam menentukan jumlah CN yang harus kita gunakan? Saya menggunakan rasio CN itu 20. Itu tujuannya adalah karena intensitas cahaya matahari ke kolam saya itu tinggi. Karena intensitas cahaya matahari di kolam saya itu tinggi, dan juga saya menggunakan paranet yang hanya 70% kerapatannya. Jadi saya menggunakan CN20 itu alasannya apa? Alasannya supaya tidak terjadi perebutan nitrogen dan gula ya oleh fitoplankton. Dan juga saya menambahkan booster blue cooper. Itu tujuannya apa? Tujuannya untuk mencegah terjadinya alga dulu ya di dalam. Jadi yang di luar terbentuk itu adalah bakteri heterotrof. Nah, bagaimana jika teman-teman itu sistem budidayanya itu berada di dalam ruangan atau dengan intensitas cahaya matahari rendah atau menggunakan paranet minimal 80% kerapatannya. Nah, teman-teman itu bisa menggunakan persiapan kolam dengan rasio CN 15 saja. Dan yang harus teman-teman perhatikan itu jangan terlalu buru-buru untuk memasukkan ikan ke dalam kolam.
kasih jeda waktunya. Kalau saya pernah coba CN15 waktu persiapan kolam, itu dia butuh waktu sekitar 12 hari ya. 12 hari harus matang. Dan itu juga dengan pakan 300 gram per meter kubik. Itu dia butuh sekitar waktu 13 hari. Itu tanda-tandanya itu airnya seperti di Lalu apalagi harus diperhatikan? Nah, yang jelasnya teman-teman waktu persiapan itu perhatikan benar-benar air. Pada hari kelima itu teman-teman udah bisa cek vlognya, itu biasanya sudah terbentuk. Lalu kalau misalnya nanti ada lendir, nah lendir-lendir gitu melayang-layang, nah, itu nggak apa-apa. Nah itulah hasil ekskresi, dia membentuk lendir itu. Nah itu nanti bakal jadi cikal vlog. Biasanya itu lendirnya itu juga warna coklat ya. Dan jelasnya dalam 10 hari persiapan itu air itu nggak akan bau. Nah itu yang paling penting. Lalu berikutnya tentang persiapan kolam ini, selanjutnya apa aja yang harus kita perhatikan? Nanti setelah selesai ikan sudah masuk, itu kalau bisa ikan itu dibiarkan dulu ya, sekitar 2 hari atau 1 hari untuk diadaptasi, jangan dikasih makan dulu. Biar dia makan mengurangi jumlah vlog dulu di dalam. Jadi kita ngajari ikan ini dulu untuk makan vlog. Dan juga waktu mau pemindahan dari karantina, nah itu ikan juga kalian puasakan juga teman-teman. Puasakan sekitar 1-2 hari, lalu pindahkan ke bak pembesaran. Nah waktu pemindahan itu biarkan dulu dia, biarkan dia adaptasi, terus dia makan vlog. Nah kita sambil ngajari dia gitu, memperkenalkan dia sama lingkungan dia yang baru. Lalu bagaimana penerapannya jika sudah ada ikan di dalam kolam? Nah ini harus teman-teman perhatikan. Untuk semua halnya, misalnya pemberian garam, pemberian kapur, nah itu sama aja. Terus karantina ikan, nah itu wajib ya. Jadi teman-teman masukkan ikan, teman-teman bisa karantina ikan di dalam bak itu. Teman-teman kasih makan, sehatkan dia, sudah nggak ada kematian, benar-benar sudah fit, buang airnya semua. Kira-kira sisakanlah sekitar 5-10% air sudah bersih, masukkan air baru di ketinggian optimum, atau bisa di ketinggian 70% minimal. Lalu setelah itu teman-teman aplikasi gula, aplikasi kapur, aerasi 24 jam. Setelah teman-teman aerasi 24 jam, besoknya teman-teman udah bisa kasih makan ikan. Kasih makannya bebas, mau teman-teman kasih makannya langsung full 6%, 3%, atau cuma 1%, terserah. Tapi ingat, jadi teman-teman kasih makan hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Nah, pada hari keempat, teman-teman aplikasi chain ratio saat pagi hari. Ingat ya teman-teman, saat pagi hari. Terus perhitungannya, jadi di hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu berapa gram yang habis. Nah, itu jumlah teman-teman jumlahkan, lalu itu dihitung berapa jumlah nitrogennya, berapa jumlah CN-nya setelah dimakan ikan, lalu teman-teman tambahkan gula sesuai dengan jumlah pakan yang telah habis selama 3 hari itu pada hari keempatnya. Terus yang perlu teman-teman perhatikan juga untuk penggunaan CN-nya itu seperti apa. Untuk menaikkannya sebaiknya menggunakan CN berapa, CN 15 apa CN 18 apa CN 20. Nah itu juga tergantung dari intensitas cahaya matahari teman-teman ya. Kalau di luar ruangan seperti saya, intensitas cahaya matahari juga banyak karena paranet saya tipis. Nah itu saya menggunakan CN20. Kalau saya menggunakan CN di bawah 20, itu biasanya terjadi ledakan alga ya. Nah gara-gara pemberian sumber karbon tadi. Dan juga untuk probiotik, nah ini probiotik ini berapa banyak ini gunakan. Untuk dosis probiotiknya itu teman-teman bisa menggunakan 1-2 gram per meter kubik. Nah, jadi biasanya dalam 3 kali aplikasi gula dan probiotik menggunakan chain ratio 20, maksud saya 15-20, itu air itu sudah coklat. Nah, itu tandanya coklat itu artinya terbentuknya bakteri heterotop ya teman-teman. Nah, untuk jenis probiotiknya saya saranin tuh teman-teman gunakan probiotik jenis bakterinya Bacillus dulu. Jadi dalam penerapan per 3 hari itu setelah ada ikan, gunakan bakterinya itu bakteri jenis Bacillus dulu.
Karena apa? Karena kalau teman-teman menggunakan bakteri autotroph dulu atau jenis bakteri nitrifikasi lainnya, itu nanti amonia bakal blooming ya. Karena apa? Karena mereka itu butuh waktu untuk mendominasi di dalam air. Tapi kalau menggunakan bakteri heterotop, nah itu bisa langsung jadi airnya. Begitu kira-kira. Lalu untuk selanjutnya, jika sudah ada ikan di dalam, bagaimana peralihan kita jika kita sudah menggunakan CN15 lalu kita ingin beralih ke CN12,5. Nah, ini seperti yang saya bilang di awal, teman-teman itu harus mencari nilai optimum dalam vlog teman-teman. Jadi ketika sudah terjadi vlog, nah itu sekitar 5-10 mili. Nah, itu teman-teman bisa beralih ke CN12,5. Itu juga tergantung dari aerator teman-teman ya, dan juga dari kepadatan. Nah, ini udah saya sampaikan di video sebelumnya. Jadi teman-teman, setelah peralihan dari CN yang 15 sampai 20 ke CN 12,5, teman-teman itu hari ketiganya nanti bisa aplikasi. Ya, jadi saat peralihan teman-teman aplikasi gula itu dengan probiotik chemoautotrof atau bakteri nitrifikasi. Tapi kalau saya sarani itu menggunakan bakteri chemoautotrof dulu ya, karena bakteri chemoautotrof ini itu sangat bagus dalam menangani nitrat. Dan juga kalau teman-teman sering lihat busa di permukaan kolam, itu busanya itu warna coklat, warna kuning, atau warna hitam, atau busa-busa dari karena molase atau karena plankton atau bakteri mati atau karena vlog yang mati terbawa. Nah, kalau menggunakan bakteri chemoautotrof dan juga bakteri photoautotrof, nah itu umumnya busa itu bisa hilang ya, artinya warnanya bisa jadi putih, bisa benar-benar bersih gitu. Nah, itu bakteri chemoautotrof itu sangat bagus ya jika kita mix dengan bakteri heterotroph. Lalu sampai kapan kita berhenti menggunakan probiotik? Nah, kalau saya rangkum itu dalam beberapa hari, itu penggunaan Bacillus 3 kali aplikasi, terus penggunaan bakteri chemoautotrof itu 2 kali aplikasi. Nah, jadi dari cara yang seperti ini, menggunakan bakteri mesotroph, ini saya ukur. Jadi untuk amonia itu selalu, ini pengukurannya saat pagi hari ya, sebelum makan. Saat suhu dingin, pH normal, itu biasanya amonia itu selalu di 0 ppm. Kalaupun ada itu biasanya cuma 0,5 ppm gitu. Dan juga untuk nitrat itu tidak pernah selalu tinggi nitrat. Itu biasanya paling tinggi itu paling 2. Terus untuk nitritnya bisa 0. Nah, itu parameter air teman-teman jika airnya itu sudah jadi ya. Jadi airnya itu sudah matang, itu pasti untuk total amonia nitrogen itu selalu terkontrol. Nah, selanjutnya ini saya ingin menerangkan bagaimana menghitung CN rasio pada masa budidaya. Ini perhitungannya lebih spesifik ya. Jadi teman-teman perhatikan baik-baik. Yang pertama, teman-teman itu harus tahu dulu berapa kandungan protein pada pakan dan juga berapa kadar air yang ada di dalam pakan teman-teman. Jadi untuk pakan yang saya gunakan ini, saya menggunakan high profit 771-2 dengan protein 29% dan kadar air 12%. Jadi perhitungannya seperti ini. Ini saya menghitung dari 1000 gram dulu ya teman-teman. Misalnya ini teman-teman itu menghabiskan dalam 3 hari itu menghabiskan 1000 gram pakan. Jadi itu teman-teman harus cari dulu berapa berat kering dari pakan tersebut. Makanya kita butuh perhitungan kadar air. Contohnya 1000 gram kadar air 12%, berarti 12% ini kan dari 1000 gram itu kan 120 ya teman-teman. Jadi 1000 gram dikurang 120 itu dapatnya 880 gram berat kering. Nah, kita langsung jumlahkan. N sama dengan 880 gram dikali 0,7 penyerapan dikali 0,29% ini kadar protein dibagi 6,25 ini konstanta. Jadi kita dapat 28,5 N nya. Untuk mencari jumlah C itu masih sama, 880 gram dikali 0,7 persiapan dibagi 2 rata-rata sumber karbon yang ada dalam 1 kilo pelet. Berarti sama dengan 308. Terus kita jumlahkan, CN sama dengan 308 dibagi 28,5 sama dengan 10,8. Jadi CN pada protein 29% yang saya gunakan ini
jika sudah dimakan ikan karena penyerapan itu CN-nya jadi 10,8. Terus kita hitung ekstra karbon CN yang kita inginkan, contohnya CN15 dikurang 10,8 CN hasil pakan tadi, terus sama dengan 4,2 dikali 28,5 jumlah N yang kita dapat di awal sama dengan 119,7. Nah, jika menggunakan gula tebu kan C-nya itu 94% ya. Molase C-nya itu 50%. Jadi kalau pakai gula totalnya jadi 127 gram. Kalau pakai molase totalnya jadi 240 gram. Nah, jadi teman-teman paham kan bagaimana cara menghitung CN dalam masa budidaya. Terus berapa. Nah, jadi pada video ini saya juga ingin sedikit promosi ya teman-teman tentang probiotik. Jadi untuk probiotik itu saya sudah ada produk saya sendiri. Ini bukan saya buat ya. Ini saya ambil dari pabrik. Terus saya buat kemasannya. Terus saya buat produk saya sendiri ya. Jadi ini bukan saya buat ya teman-teman. Ini dari pabrik ya, dari pabrik farmasi. Jadi untuk saya gunakan bakteri heterotop itu dalam persiapan itu saya menggunakan probiotik saya itu namanya Bacillus. Nah, teman-teman bisa lihat ini Bacillusnya ada 6 dan ini sangat bagus ya teman-teman. Dari banyak yang sudah nyoba, saya teman-teman di daerah lain yang mencoba bioflok, yang budidaya udang, yang bahkan untuk pendedaran ikan koi, untuk ikan-ikan hias itu banyak yang pakai juga, dan hasilnya cukup bagus, cukup efektif dalam menurunkan jumlah tan. Terus untuk bakteri Chemiotrophs itu saya juga ada probiotiknya. Itu saya menggunakan namanya itu probiotik saya Denepit Aqua. Ini saya menggunakan Denepit Aqua, ini bakteri Chemiotrophs. Thiobacillusnya itu ada 4 jenis, bakteri fotosintesisnya itu ada 3 ya. Rhodobacter, Rhodopseudomonas, sama Actinobacteria, Actinomycetes. Nah, jadi saya menggunakan 2 ini ya dalam budidaya saya untuk persiapan untuk menjaga kualitas air kolam. Ini saya menggunakan ini. Terus kalau teman-teman mau menggunakan bakteri yang sudah mix, yaitu sudah ada bakteri heterotoph dan juga ada bakteri Chemiotrophsnya, itu teman-teman bisa menggunakan produk saya juga. Ini namanya Aquabac. Jadi Aquabac ini punya 8 jenis komposisi bakteri. Itu ada bakteri nitrifikasi, bakteri heterotoph, bakteri fotosintesis, bakteri Chemiotrophs. Nah, ini lengkap ya. Tapi ini harganya lebih mahal ya dari 2 itu. Jadi ini bukan saya mahal-mahalkan harganya, tapi memang pengambilan dari pabrik itu berbeda harganya. Kalau teman-teman keberatan, lebih bagus ambil 2 jenis itu untuk budidaya teman-teman. Jadi probiotik ini juga sudah banyak yang nyoba. Untuk kemasan saya ada yang 100 gram, ada yang 500 gram, ada yang 1 kilo. Itu bebas teman-teman mau beli berapa. Tapi kalau biasanya di Tokopedia ada yang pesan kali 5, itu saya kasih yang 500 gram. Kalau dia pesan kali 10, itu saya kirim yang kemasan 1 kilo. Oke guys, jadi sepertinya sudah cukup jelas ya saya menerangkan mengenai CN rasio pada masa budidaya ini. Sepertinya sudah semua yang saya sebutkan. Mungkin kalau ada yang belum saya sebutkan tuh bakal saya tulis di deskripsi. Nah, jadi teman-teman, saya ini hanya ingin berbagi ya kepada teman-teman. Untuk teman-teman itu yang selalu support saya itu, saya banyak-banyak ucapkan terima kasih. Dan juga untuk teman-teman yang baru gabung itu mohon dukungannya dengan di subscribe, di like. Terus kalau ada teman-teman pertanyaan silahkan bertanya. Di channel Kisaran Aquaculture ini kita nggak ada ya untuk jual-jual ilmu ya. Jual-jual ilmu. Kita itu di sini berbagi.
Kita ini berbagi informasi untuk kemajuan kita sama-sama, untuk maju sama-sama, sukses sama-sama. Kalau saya itu paling jualannya cuma jual probiotik aja ya, karena itu pun tujuannya karena probiotik itu di pasaran tuh banyak yang mahal ya. Jadi saya coba cari yang agak murah tapi aktivitasnya cukup bagus. Nah, itu teman-teman wajib coba. Untuk teman-teman juga yang ada di misalnya di Sumatera Utara atau di Medan atau di Siantar, kalaupun main-main ke Kisaran itu boleh singgah ya, main-main ke kolam saya, kita cerita-cerita ya, nggak ada masalah. Untuk teman-teman juga yang sering japri dari WA itu nggak pernah ya saya cueki, itu pasti selalu saya balas gitu, pertanyaan-pertanyaan teman-teman ataupun yang di komentar itu pasti saya juga balas, bahkan yang di grup juga kita selalu balas. Oke teman-teman, sampai sini aja video kali ini. Ini juga udah tengah malam ini guys. Udah jam 12 lewat, udah matanya udah berat. Yang penting semoga video ini bermanfaat ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.